Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata Allah Subhanahu wa taala. Atas segala limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Lalu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Jadi kita akan melanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi ilmi sarfi jilid yang ketiga. Kita masuk pada bagian-bagian akhir di halaman 130 pada kaidah yang ke-10. Baik, silakan dibuka di halaman 130 Al-Qaidatul Ashirah, kaidah yang ke-10. Kita lanjutkan kembali membahas kaidah-kaidah sebagai rangkuman ya. Rangkuman dari kita mempelajari i'lal sejak pertengahan kitab Al-Kafi jilid yang ketiga. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, Ustaz Aceh Zakaria menjelaskan Al-Qaidatul Ashirah, kaidah yang 10 adalah idza jitama'a fi kalimatin harfani. Jika ada dua huruf dalam satu kata bertemu, ijtama'a, bertemu atau berkumpul, min jinsin wahidin, dalam satu jenis yang sama, misalnya dal ketemu dal gitu, ta ketemu ta, ya, sod ketemu sod, dan seterusnya. Au mutaqaribani, atau mutaqaribani, dekat fil makhraji, dalam makhrajnya, ya. Jadi ada mutajanisain yang satu jenis, ada mutaqaribain yang dekat makhrajnya. Yudghamul awwalu fitsani, maka tahapan berikutnya adalah diidgham, dileburkan huruf pertama kepada huruf kedua, terhadap huruf kedua. Ya, tadi yang baik yang sejenis ataupun yang dekat makhrajnya. Diidgham itu dileburkan, jadi tasydid. Ba'da ja'lil mutaqaribaini mislasani, setelah menjadikan huruf yang pertama itu minimal dekat makhrajnya kepada huruf yang kedua. Minimal apa? Dekat. Minimal dekat makhrajnya hurufnya. Sudah pasti ya. Disebabkan apa? Beratnya jika harus diulang dua kali tanpa diidgham. Jadi supaya tidak berat gitu ya. Lisaqlil mukarrir, karena beratnya apa? Pengulangan jika tidak diidgham. Pengulangan maksudnya pengucapannya, pengucapan yang diulang. Misal contohnya madda wa mudda wattasala, ittasala. Madda fil madinya, mudda ini nampaknya dia fil amr ya. Fil amr. Betul. Kemudian ittasala fil madi. Asluhuma, benar ya. Madda asalnya adalah madada. Hurufnya sama ya. Yang mudda asalnya adalah umdud, bisa juga dibaca muddi. Kalau versi penulis ya, bisa dibaca mudda, muddi, bahkan bisa dibaca nanti muddu. Jadi bisa tiga cara bacanya. Walaupun yang populer adalah mudda, diakhirkan fathah. Mudda aslinya adalah umdud, umdud fil amr. Dan ittasala aslinya adalah iutasola, iutasola aslinya adalah iutasola. Ini yang mutaqaribain ya. Ini yang nampaknya ini yang mutaqaribain. Adapun madada dengan umdud ini yang mutajanisain, yang sejenis. I'lal, bagaimana prosesnya ya? Madda asluhu madada ala wazni fa'ala. Jelas ya? Madda berasal dari kata madada, mengikuti pola fa'ala. Uskinatid dalul ula. Kemudian dal yang pertama disukun karena dia berharokat ya. Fathah, disukun dulu. Li ajli syartil idghami, karena syarat idgham, syarat meleburkan dua huruf yang sama, harus mensukunkan huruf pertamanya terlebih dahulu. Huruf pertama yang sama nanti. Faksara madda, sementara jadi madda. Madda gitu ya, biar bisa dibedakan dengan tasdid, dikolkolah saja. Madda. Tsumma udghimatid dalul ula fi saniyati lil mujanasati. Kemudian
Dal yang pertama diidgham dileburkan ke dal yang kedua, dal pertama yang sukun ke dal kedua yang berharokat. Lil mujanasati karena sejenis, fasara madda, jadilah madda. Kalau ini gampang ya, mudah. Kemudian sekarang yang fil amr. Mudda atau muddi atau muddu aslinya adalah umdud ala wazni uf'ul fil amr. Nukilat harakatud dalil ula ila ma qablaha. Kemudian dal yang pertama, dal yang dhammah itu eh, diharokati, dipindah harokatnya, ditukar harokatnya ke huruf sebelumnya, yaitu mim yang sukun. Kenapa? Karena syarat idgham lagi-lagi apa? Dal yang pertama, huruf pertama dari dua huruf yang sama harus sukun, sedangkan dal yang pertama di sini dhammah. Solusinya ditukar dulu ke sukunnya mim, tukeran. Syarat idgham. Fasara umud ya gitu ya cara bacanya umud gitu ya. Baik. Faltaqas sakinani efeknya apa? Bertemu dua sukun ya, dal ketemu sukun dal pertama, ketemu sukun dal kedua. Wa huma dalani keduanya yang sukun adalah dal. Fahurikatid dalu saniyatu, lalu dal yang kedua ya mau nggak mau harus diharokati. Daf'an liltiqa'i sakinain untuk bisa mencegah tidak terjadinya iltiqa' sakinain. Imma bil kasri li'anna harfa sakini boleh jadi dengan dikasrah berarti umuddi sementara gitu ya umuddi itu yang kasrah ya karena hurufnya dia sukun jadi sukun kemudian identik dengan dikasrah menurut versi penulis. Idza hurrika bil kasri. Jika mau diharokat, dal pertamanya lebih baik diharokati kasrah. Atau boleh juga di fathah. Au bil fathati li'annaha akhafful harokati. Karena dia harokat yang paling ringan. Berarti umudda. Ya, sementara. Au bidhammi atau boleh juga di dhamma umuddu. Taba'an li aini mudhari'ihi untuk mengikuti harokat ain fiilnya pada fiil mudhari'nya. Umudda berarti fiil mudhari'nya apa? Tamdudu, ya kan? Tamdudu. Tamdudu atau madada yamdudu ya. Yamdudu, tamdudu betul. Tamdudu asalnya. Nah, ain fiilnya dhammah. Biar ngikutin ain fiilnya sehingga menjadi umuddu. Baik. Umuddu. Maka ada tiga fasara umudda, umuddu, umuddi. Tiga pilihan. Summa udghimatid dalul ula fi saniyati lil muljanasati fasara umudda atau umudda atau umuddi. Kemudian diidgham kedua dal yang sama itu diidgham dileburkan karena sejenis. Maka menjadi umudda, umuddi atau umuddu tiga berarti ya. Apakah sudah selesai? Belum. Fahuzifat hamzatul wasli dihapuslah hamzah wasalnya li'adamil ihtiyaji karena tidak butuh lagi ilaiha kepadanya. Wasara muddu atau muddi atau mudda. Wasayati i'lalu ittasala fil qaidati saminati asyara. Dan akan datang penjelasan proses ya dari pembentukan ittasala ini akan datang nanti penjelasannya pada kaidah yang ke-18 berarti agak akhir ya. Baik, itu kaidah ke-10. Kita masuk kaidah 11. Berikutnya, al-qaidatul hadiyata asyarata. Al-hamzatani idza iltaqa fi kalimatin wahidatin saniyatuha sakinatan. Wajaba ibdala saniyah biharfin munasabin ila harakatil ula. Jika ada dua hamzah, bayangkan ya, bayangkan amana yu'minu. Bayangkan itu dulu. Amana yu'minu. Aslinya adalah a'mana yu'minu. Tuh a'mana yu'minu. Bayangkan itu. Jika bertemu dua hamzah tadi. A'mana. Huruf pertama dan kedua ya. Bayangkan itu. Idza iltaqas fil kalimatin wahidatin. Bila kedua hamzahnya ini bertemu dua sukun dari dua hamzah ini bertemu di satu kata. Saniyatuha sakinatan. Oh, bukan sukun ya. Intinya hamzah ini bertemu di satu kata. Saniyatuha sakinatan. Huruf keduanya sukun. A mana ya. Bayangkan a mana yu'min. Sudah?
Wajib ibdala saniyah biharfin munasabin ila harakatil ula. Maka wajiblah menggantikan huruf kedua yang sukun tadi ya dengan huruf yang cocok ila harakatil ula terhadap harokat huruf yang pertama. Ya, cari suatu lafaz, suatu huruf yang cocok dengan harokat yang pertama. Nanti kita lihat ya. Misal contohnya amana. Asal ini kondisi yang sudah jadi produknya amana. Aslinya adalah asluha amana. Ya, di sini hamzah kedua sukun, dia menggunakan alif ya. Penopangnya alif karena menyesuaikan dengan hamzah yang pertama. Baik, berharokat fathah. Lalu kita lihat contoh yang kedua, umul. Umul aslinya adalah umul. Hamzah yang kedua menyesuaikan ya dengan hamzah yang pertama sehingga ditopang dengan waw di situ. Diganti dengan waw. Ketiga, lihat idim. Aslinya adalah idim. Hamzah yang kedua juga menyesuaikan kondisi pelafalan dari hamzah yang pertama, maka diganti dengan ditopang dengan ya atau diganti dengan ya. Iqlal, prosesnya bagaimana terjadinya huruf-huruf terbentuk huruf cacat di sini ya. Amana asluhu amana ala wazni af'ala if'il ya, wazan ke-7 atau 8. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin saniyatuha sakinatun. Maka dua hamzah ini berkumpul dalam satu kata yang sama. Saniyatuha sakinatun. Hamzah yang kedua disukun. Fa'ubdilati saniyatu alifan. Maka digantilah hamzah yang kedua yang sukun ini diganti dengan alif. Disukuniha ya karena hamzah yang kedua sukun, wanfitahi ma qabla, dan karena hamzah yang pertama yang sebelumnya di fathah. Fasara amana. Ya, hamzahnya diganti secara utuh dengan alif. Jadinya amana gitu. Yang kedua, umul asluhu umul ala wazni uf'ul. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin saniyatuha sakinatun. Sama ya, dua hamzah bertemu di kata yang sama, yang kedua sukun, maka yang kedua yang sukun itu ubdilati saniyatu wawan, diganti dengan huruf wawu. Disukuniha disebabkan ya hamzah yang kedua itu sukun dan disebabkan wan dimami maqablaha, hamzah yang pertama yang sebelumnya di dhamma, maka menjadi umul. Asalnya umul jadi umul. Baik. Dan yang ketiga, idim asluhu idim ala wazni if'il. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin saniyatuha sakinatun fa'ubdilatis saniyah ya'at. Sama ya, berkumpul dua hamzah bertemu dalam satu kata yang sama. Hamzah yang kedua disukun, maka diganti hamzah yang sukun itu diganti dengan ya. Sebab apa? Lisukuniha, karena hamzah yang kedua itu sukun, wan kisari maqablaha, dan ya hamzah yang pertama yang sebelumnya itu dikasroh. Fasoro idim, menjadi idim. Baik, kemudian yang lalu khud, qul, dan mur. Ini yang sering kita dengar, terutama khud ya, yang mungkin paling sering. Khud itu aslinya adalah ukhud. Fil amr ya, khud. Ya, ada kitab namanya Khud Aqidataka. Ambillah akidahmu. Maksudnya ya jadikanlah akidah ini sebagai akidahmu. Khud, ambillah. Asluhu ukhud ala wazni uf'ul. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin saniyatuha sakinatun fa'ubdilatis saniyatu wawan nisukuniha wan dimami maqabla. Alasannya sama seperti yang umul tadi ya, umul ya, sama. Baik, lihat sini prosesnya bertemu dua hamzah, betul ya? Satu kata yang sama, hamzah yang kedua itu disukun, ukhud, bayangkan ukhudnya sudah, kemudian diganti dengan waw karena sukun ya pada hamzah yang kedua dan karena domah pada hamzah yang pertama. Fasara ukhud, sementara ukhud, summa hudifatil wawu takhfifan, kemudian diganti dengan wawu dalam rangka meringankan pengucapan karena seringnya digunakan likasratil isti'mal. Jadi diganti dengan waw itu
Ya, semula Uhud jadi Uhud karena seringnya digunakan. Likasratil istimal, karena berat kalau sering-sering digunakan maka diganti. Hamzah itu kan bikin berat. Ya, seperti pada lafaz ya, ilah ya. Ilah yang artinya Tuhan, karena sering diucapkan ilah, kemudian dikasih alif lam, al-ilah, al-ilah, al-ilah berat, maka hamzahnya dihapus menjadi Allah, Allah, Allah lebih ringan kan? Karena seringnya diucapkan oleh orang-orang bangsa Arab. Al-ilah, al-ilah berat, al-ilah atau ilah diganti saja, dihapus saja, maka jadi Allah, Allah lebih ringan. Sama an-nas ya. An-nas minal jinnati wan nas. An-nas itu asalnya adalah al-unas. Ada u-nya, ada hamzanya. Unas, unas, unas ya. Manusia artinya. Dihapuslah hamzanya untuk meringankan. Jadi nas, nas lebih ringan. An-nas kalau dikasih alif lam. An-nas ya. Itu kebiasaan orang Arab. Mempermudah supaya ringan. Kemudian fasara Uhud. Nah, masih ada hamzah wasalnya, huruf pertamanya. Summa huzifati hamzatul wasli li'adamil ihtiyaji ilaiha, lalu dihapus karena enggak butuh. Fasara khud, maka jadilah khud saja. Enggak butuh kenapa pada hamzah wasalnya? Karena sudah bisa dibaca tanpa hamzah wasal. Hamzah wasal itu fungsinya membantu agar bisa dibaca. Summa kis i'lala qul wa'mur. Kemudian kiaskanlah proses i'lal pada huruf-huruf cacat ini bagaimana tersusun ya, terbentuk pada qul dan mur bi'ilali khud, dikiaskan dengan khud, sama saja dikiaskan, diumpamakan. Wa yajuzu hadful hamzati saniyati min ukhud wa uqul. Maka bolehlah menghapus hamzah yang kedua pada ukhud dan uqul. Itulah ya. Jadi intinya itu boleh menghapusnya. Baik. Al-qaidatu tsaniyah asyara yang ke-12. Ya. Berikutnya, innal wawa wal ya as-sakinataini la tubaddilani alifan idza kana sukunuhuma ghaira asliyin gitu ya. Bi an nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma. Contohnya mislu ajaba wa abana asluhuma ajwaba wa abiyana. Bayangkan ajaba dulu aja ya. Ajaba asalnya ajwaba. Jika ada huruf wawu pada lafaz asli ya. Jika ada huruf wawu atau ya, yang wawu contohnya ajwaba, yang ya contohnya abiyana. Pada itu ain fiilnya ya berarti ya. Ain fiilnya. Jika ada huruf wawu atau ya, as-sakinatain yang sukun pada masing-masing kata ya. Di sini padahal berharokatnya. La tubaddilani alifan. Maka tidak bisa diganti dengan alif. Idza kana sukunuhuma ghairu aslin. Oh ya. Bi an-nukilat harakatuhuma ila ma qabla. Jadi ajwaba ini ya. Berarti wawunya ini harokatnya bukan sebentar. Oh ini harokat asli ya. Harokat asli yang sebelumnya berarti sukun. Dan sukunnya bukan asli. Maka harus ditukar dengan harokat sebelumnya. Ya, berarti asalnya kalau mengikuti kaidah ini apa? Nanti kita lihat prosesnya di bawahnya. Asalnya berarti apa? Ini sudah asal ajwaba af'ala. Kita lihat saja di prosesnya bagaimana dari ajwaba menjadi ajaba. I'lalnya ajaba asluhu ajwaba ala wazni af'ala. Nukilat harakatul wawi. Perhatikan. Dipindahkan harokat wawunya yang fathah ila ma qablaha kepada jim yang sukun, terhadap jim yang sukun. Sebab litaharrukiha karena wawunya berharokat. Wasukuni harfin sahihin qablaha, dan karena sukun pada huruf sahih sebelumnya, jimnya. Daf'an listiqal, dalam rangka mengurangi, mencegah beratnya pengucapan. Ajwaba itu berat. Nah, ya paham ya? Fasara ajauba. Nah,
Ini langkah pertengahannya, fase pertengahan, ajauba. Baik ya, itu yang dimaksud dari kaidah tadi. Summa ubdilatil wawu li hatta taharrukiha fil asli wa fitahi ma qabla. Kemudian wawunya ya diganti dengan apa? Nanti kita lihat ya. Diganti dengan alif ya. Li taharrukiha karena wawu yang aslinya wawu ini berharokat fil asli dalam kondisi aslinya. Wan fitahi ma qablaha dan karena huruf sebelumnya jimnya itu ya fathah. Sebentar. Fil asli betul. Wawunya berharokat ya. Ajwaba ya, bayangkan ajwaba. Karena berharokat. Di sini kan sukunnya bukan asli ya. Kemudian wan fitahi ma qablaha dan fathah huruf sebelumnya pada hasil ini ajauba ini. Jimnya fathah. Al-qaidatul ula ya sebagaimana kaidah pertama. Fasoro ajaba maka menjadi ajaba. Ini diganti dengan alif ya untuk meringankan pengucapan. Baik. Dari ajwaba menjadi ajauba lalu menjadi ajaba. Seperti kaidah pertama berarti kaidah lil munasabah ya. Menyesuaikan pelafalan jim itu harokat fathah maka fathah menyesuaikan dengan cocoknya dengan alif bukan dengan waw. Baik, kemudian abana asluhu abyana ala wazni af'ala ila akhirih. Begitu pula pada abana sehingga awalnya abyana ya mengikuti pola af'ala dan seterusnya prosesnya sama. Baik ya, nanti menjadi abayna sementara gitu. Abayna, abyana, abayna kan. Lalu dari abayna menjadi abana. Ya-nya dihapus diganti dengan alif. Kaidah yang ke-13, al-qaidatu salisata asyrata idza waqa'atil wawu tarfan ba'da dhammin fi ismin mutamakkinin fil asli ubdilat ya'an wa qulibati dhammatu kasratan ba'da tabdilil wawi ya'an. Mislu ta'atiyan wa ta'addiyan asluhuma ta'atuwan wa ta'adduwan. Jika bayangkan ta'atiyan ya atau ta'addiyan. Bayangkan itu jika ada huruf wawu torfan pada akhiran kata. Berarti yang sudah jadi ya. Yang kondisi asal. Kondisi asalnya. Ta'atuan. Bayangkan itu ta'atuan. Ada huruf wawu di ujung kata. Terletak di ujung kata. Ba'da dhammin. Setelah harokat dhammah. Berarti setelah to. Ya, pada ta'atuan. Setelah to. Dan setelah dal pada ta'aduan. Baik. Fismin mutamakinin fil asli. Ya, dia merupakan isim ya, sebuah kata yang mutamakkinin fil asli, yang dia apa itu isim mutamakkin itu istilah ya. Jadi ada sebuah istilah dinamakan dengan isim mutamakkin. Ya. Apa itu isim mutamakin? Jadi isim yang bisa berubah-ubah lafadznya. Isim yang bisa berubah-ubah lafadznya. Nama lainnya bisa jadi dengan istilah isim mustaqo, gitu ya. Isim yang punya turunan kata bisa berubah-ubah. Nanti kalau mufrad bagaimana bentuknya, musanna bagaimana bentuknya, kalau jama bagaimana, nanti punya isim tafdil, punya isim yang lain bentuk-bentuk turunannya. Baik. Isim mutamakin fil asli kondisi aslinya. Ubdilat ya'an faqulibatid dhammatu kasratan ba'da tabdilil wawi ya'an. Kemudian ya diganti dengan huruf ya. Ta'atuan, ta'adduan ini wawunya diganti dengan ya. Dibayangkan sudah sementara menjadi ta'atuyan, ta'adduyan ya. Kemudian fakulibati dhamma kasrah. Lalu dhammahnya pada to sama dalnya itu di dua kata ini diganti dengan kasrah. Ba'da tabdilil wawiyaan setelah mengganti waw dengan ya. Kita lihat prosesnya. I'lal. Ta'atiyan asluhu ta'atuan.
ala wazni tafa'ula. Berarti masdar ya. Dari wazan tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ubdilatil wawu ya'an. Wawunya diganti dengan ya taba'an lima dihi karena mengikuti bentuk fi'il madinya. Apakah betul? Tafa'ala. Tafa'ala. Diganti dengan apa? Ya. Tafa'ala. Berarti ta'atoya. Oh ya, ta'atoya gitu ya berarti ya. Fasoro ta'atoyan ya benar ya. Maka menjadi ta'atoyan. Ini harusnya masih ta'atuan ya. Harusnya ta'atuan. Belum menjadi ta'atoyan. Ini terlalu terburu-buru. Ini masih ta'atuan. Ta'atuyan ya. Summa kusirati to'. Nah baru kemudian dikasroh to-nya. Yang semula tu diganti jadi ti. Baik. Summa kusirati to' litasihal ya. Diganti dengan kasroh to-nya litasihal ya untuk membuat ya-nya itu layak. Ya, membuat layak dibaca. Enak gitu ya, enggak berat. Kalau coba misal ta'atuyan kan enggak cocok ya. Tu ketemu ya itu enggak cocok. Nah, ya identik dengan kasroh pada huruf sebelumnya. Ta'atiyan. Baik. Kemudian ta'addiyan asluhu ta'adduan. Ala wazni tafa'ulan. Ila akhiri begini ta'adduan mengikuti pola tafa'ulan masdar dari tafa'ala ya tafa'al. Baik ya. Ini sampai kaidah ini yang kita pelajari ya. Bagaimana memproses suatu lafaz yang ada huruf cacatnya menjadi lafaz yang populer di tengah-tengah kita. Hingga banyak sekali lafaz-lafaz populer itu merupakan output ya dari proses i'lal. I'lal itu apa? Bisa tadi mengubah huruf, mengganti harokat, menukar harokat gitu ya, menukar huruf dan seterusnya. Itu yang perlu kita tahu prosesnya. Kita cukupkan sampai ini halaman 133 sampai kaidah ke-13. Insyaallah taala kita akan terus lanjutkan sedikit lagi sampai kitab selesai. Demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.